Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan dan telah bergabung sama kami Ketua Badan Legislasi DPR RI Bapak Supratman Andi Akta. Selamat malam Pak Supratman. Selamat malam. Baik, Pak Supratman, apakah pembahasan RUU DKJ sudah masuk pada pembahasan kepemimpinan Wapres di kawasan aglomerasi? Sudah, bahkan kita sudah putuskan tadi. Jadi memang Mbak, ini kan ada dua hal isu yang selama ini diperdebatkan oleh publik dan kami mendengar di Badan Legislasi terkait dengan perdebatan itu. Yang pertama adalah tadi yang sedang kita bahas menyangkut soal siapa yang akan memimpin Dewan Aglomerasi itu, yang tadinya diusulkan oleh Wapres, tapi pada akhirnya karena ini menjadi perdebatan di publik, dan kemudian DPD mengusulkan dalam rangka memperkuat dan mengikuti sistem presidensial. Akhirnya Badan Legislasi bersama dengan pemerintah tadi maupun DPD memutuskan bahwa yang akan memimpin Dewan Aglomerasi itu baik ketua maupun anggotanya yang ditunjuk oleh Presiden nantinya. Jadi apakah nanti Presiden akan menunjuk wakil Presiden atau siapapun orangnya, ya terserah kepada Presiden. Nah, itulah yang kita sepakati tadi di rapat panja. Yang akan memimpin Dewan Aglomerasi adalah orang yang ditunjuk oleh Presiden. Ini tapi semuanya fraksi sudah setuju mengenai usulan ini, putusan ini? Sudah diputuskan di tingkat panja. Jadi yang kita putuskan ada dua hal. Satu, bahwa yang akan menunjuk ketua ataupun anggota Dewan Aglomerasi itu adalah Presiden. Kemudian penunjukannya itu melalui keputusan Presiden. Itu yang ada di dalam undang-undang. Artinya yang menduduki jabatan ketua Dewan Aglomerasi bisa kemudian dari jabatan mana saja, apakah kemudian penunjukannya kepada gubernur ataupun yang setingkat menteri atau mungkin bahkan pada Wapres seperti itu? Boleh, ya. Pokoknya tergantung kepada Presiden. Karena kan fungsinya sebenarnya seperti yang disampaikan tadi, aglomerasi itu kan tidak dalam kerangka menggabungkan beberapa wilayah otonomi yang ada. Seperti halnya kalau kita membentuk semacam metropolitan ataupun apalagi satu? Megapolitan. Kalau ini kan memang sifatnya adalah koordinasi karena memang dalam kerangka untuk melihat ada beberapa persoalan kewilayahan yang merupakan mulai dari hulu ke hilir, seperti umpamanya soal ekologi, ya. Ekologi kan itu banjirnya di Jakarta, tapi sumber anunya kan di luar Jakarta. Walaupun di Jakarta juga punya alat tertentu. Nah, karena itu harus ada pihak yang melakukan mengkoordinasi itu, apalagi dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai kota ekonomi global umpamanya. Kan ini harus. Tapi yang kemudian ditunjuk semua adalah yang sudah pasti masih merupakan pejabat aktif. Kita tidak sampaikan ke sana, nanti itu tergantung kepada Presiden. Jadi apakah nanti itu pejabat aktif atau tidak, tapi yang punya kemampuan nanti akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Presiden. Ini kita lakukan semata-mata supaya jangan dibawa-bawa ke arah-arah politik sebenarnya. Jadi terpaksa kita lakukan ini karena dahulunya kenapa kemarin itu Wapres itu diberi ruang, karena sebelumnya ada dialog kami antara dengan pemerintah. Sudah ada pengalaman, satu di Undang-Undang Otsus Papua, kemudian juga Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah juga diketuai oleh Wapres. Nah, tetapi juga kawan-kawan mengingatkan bahwa jangan sampai kita menunjuk memberi otorisasi kepada Wapres, kemudian itu melanggar Undang-Undang Dasar, prinsip presidensial yang kita anut. Nah, karena itu kita kembalikan ke posisinya. Pokoknya siapapun yang akan ditunjuk oleh Presiden berdasarkan Kepres yang akan ditetapkan, itulah yang akan menjalankan tugas. Boleh Wapres ataupun pejabat setingkat Menteri, Menko, dan maupun juga pejabat gubernur dan lain-lain sebagainya. Semua boleh. Pak Nirwono, ternyata ketua kawasan aglomerasi ini nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden. Tanggapannya? Ya, kalau memang begitu caranya, ada tiga menurut saya yang perlu diingatkan kembali nanti pada saat Presiden memilih atau menunjuk. Yang pertama, pilihlah orang yang mempunyai kemampuan untuk mampu mengkoordinir seluruh kepentingan, ya, di mana kepala daerah tadi berbeda-beda parpol. Ini harus menunjukkan semacam ketegasan. Kemudian kedua, tentu harus memiliki kemampuan, pengalaman ataupun penguasaan masalah mendasar persoalan di Jakarta dan sekitarnya, ya.
ini penting untuk fokus ya dan membuat prioritas dalam waktu misalnya 5 tahun Jakarta akan dibenahi seperti apa sehingga tidak melebar kemana-mana. Nah ketiga yang paling penting juga perlu dukungan dari seluruh partai politik. Karena yang tadi saya garis bawahi bahwa kepala daerah dengan berbagai macam parpol memiliki kepentingan politik tertentu, ini sangat akan menentukan keberhasilan dari pelaksanaan Dewan Aglomerasi tadi. Kalau tidak bisa dikatakan bisa jadi layu sebelum berkembang. Pak Supratman tanggapannya? Ya, saya rasa pasti itu akan dilakukan karena kan memang kita memberikan status khusus kepada Jakarta setelah pasca tidak menjadinya lagi daerah khusus ibu kota. Nah, karena itu segala persoalan-persoalan yang terkait dengan hubungan antar wilayah di sekitar Jakarta juga harus menjadi perhatian oleh pemerintah pusat. Nah, karena itu saya yakin dan percaya siapapun yang ditunjuk oleh Presiden nanti tentu adalah mereka-mereka yang punya kapasitas keilmuan, kemudian kapasitas untuk mengorganisir dari berbagai macam perbedaan-perbedaan dari semua tokoh-tokoh politik daerah yang berbeda pula, baik dari sisi kewilayahan maupun asal partai politiknya. Namun demikian saya yakin dan percaya Presiden akan arif untuk melihat itu, menjadikan Jakarta sebagai kota global di kemudian hari. Pak Supratman, pembangunan Jabodetabek kan selama ini lebih mengedepankan kepentingan politik yang berbeda-beda di setiap daerah seperti tadi dikatakan oleh Mas Nirwono. Untuk Ketua Dewan Aglomerasi ini, apa spesifik tugas? Detailnya ini akan seperti apa, Pak Supratman? Kan begini, sekali lagi kan kita, jadi Dewan Aglomerasi ini kan ini dibentuk hanya dalam kerangka untuk memberikan kepastian kepada Jakarta dengan daerah kekhususannya salah satunya ya, untuk membantu itu. Nah karena itu sekali lagi bagi kami di parlemen, tugas selanjutnya adalah kepada eksekutif, dalam hal ini adalah Presiden untuk menangani Jakarta dalam rangka memberi status khusus sebagai daerah basis ekonomi global umpamanya. Nah karena itu sekali lagi soal siapa yang akan menduduki itu, kapasitasnya seperti apa, yang mengerti tentang baik dari sisi ekonomi, kemudian ekologi dan lain-lain sebagainya, itu menjadi harus satu kesatuan. Tetapi yang paling penting adalah seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, yang pasti bahwa dia harus berintegritas dan punya kemampuan leadership untuk memimpin tim ini dengan berbagai macam latar belakang perbedaan, baik dari sisi kewilayahan maupun juga mungkin berasal dari terutama kepala-kepala daerah dengan berasal dari partai politik yang berbeda. Nah ini memerlukan seni dan itu kemampuan Presiden untuk memilih orang yang tepat saya rasa pasti akan dibutuhkan. Oke baik, karena kemudian hari ini kemudian sudah ada putusan dari Balik mengenai siapa yang akan memimpin Ketua Dewan Aglomerasi ternyata ditunjuk oleh Presiden. Artinya kapan pengesahan RUU DKJ ini akan dilakukan Pak Supratman? Kami akan lakukan secepatnya. Besok akan kami rapat lanjut kembali. Kemudian nanti juga kita sudah punya target kemarin yang disepakati bersama dengan pemerintah tanggal 3 atau tanggal 4 maksimal itu sudah bisa diparipurnakan di pembicaraan tingkat 2. Tapi di badan legislasi kami akan mempercepat supaya pengambilan keputusan di badan legislasi itu bisa semakin cepat. Karena ini satu, sekali lagi, kita tidak tahu kapan Presiden akan menerbitkan Kepres soal pemindahan ibu kota. Kalau begitu nanti Presiden menerbitkan Kepresnya, kasihan Jakartanya yang kelihatan kehilangan statusnya sebagai daerah khusus ibu kota. Nah, Jakarta harus tetap dengan kekhususan yang lain. Karena itu menjadi penting, walaupun tengah waktunya 15 Februari kemarin itu terlampaui, tetapi karena Presiden belum menerbitkan Kepres tentang pemindahan ibu kota, itu artinya Jakarta hari ini tetap menjadi ibu kota Republik Indonesia. Baik, kita tunggu pengesahan RUU DKJ kapan akan dilakukan. Baik, terima kasih Pak Supratman dan juga Pak Nirwono Yoga telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.